Presiden Prabowo Subianto resmi menggunakan hak prerogatifnya untuk memberikan rehabilitas kepada dua guru asal Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan, yakni Abdul Muiz dan Rasnal. Langkah ini diambil sebagai bentuk pemulihan nama baik, harkat dan martabat kedua pendidik tersebut setelah melalui proses panjang advokasi dari masyarakat dan lembaga legislatif. Keputusan bersejarah itu ditandatangani langsung oleh Presiden Prabowo saat tiba di tanah air dari kunjungan kenegaraan ke Australia. Penandatanganan dilakukan di Pangkalan TNI AU Halim Perdana Kusuma, Jakarta pada Kamis 13 November. Wakil Ketua DPR Republik Indonesia Sufmi Dasko Ahmad membenarkan keputusan tersebut. Menurutnya surat rehabilitasi untuk Abdul Muiz dan Rasnal telah ditandatangani secara resmi oleh Presiden sebagai tindak lanjut dari aspirasi yang disampaikan masyarakat Luwu Utara dan anggota DPR. Ia menjelaskan kedua guru itu sebelumnya diantar masyarakat ke DPRD Provinsi Sulawesi Selatan, kemudian aspirasinya diteruskan ke DPR Republik Indonesia hingga akhirnya difasilitasi untuk bertemu langsung dengan Presiden. Keputusan rehabilitasi ini, kata Menteri Sekretaris Negara atau Mensesnek, Prasetyo Hadi, merupakan hasil koordinasi insentif antar instansi selama sepekan terakhir. Pemerintah menerima berbagai permohonan dari masyarakat dan lembaga legislatif yang menilai perlunya tindakan korektif untuk memulihkan keadilan bagi kedua guru tersebut. Kisah memprihatinkan pasangan lansia Daeng Nai 75 tahun dan Daeng Juni 66 tahun, warga Jalan Karya, Kelurahan Empuang, Kota Binamu, kini menjadi sorotan. Selama kurang lebih 3 bulan terakhir, Daeng Juni terpaksa terbaring lemah tak berdaya di rumah sederhananya setelah terjatuh, namun tidak pernah mendapatkan perawatan medis akibat keterbatasan ekonomi. Pasangan ini hanya bisa bertahan hidup dengan mengandalkan bantuan makanan dari tetangga yang berhati mulia. Mendengar kondisi memilukan Daeng Juni dan suaminya, Kapolres Jeneponto AKBP Widi Setiawan tidak tinggal diam. Ia segera memerintahkan tim Dokkes atau Kesehatan Kepolisian Polres Jeneponto untuk meluncur ke lokasi. Dipimpin oleh Kasih-Dokkes Ibda Amirullah, tim ini melakukan pemeriksaan awal dan memutuskan langkah terbaik untuk menyelamatkan Daeng Juni. Kapolres Widi Setiawan menegaskan bahwa aksi cepat ini adalah perwujudan komitmen kemanusiaan Polri, dan kehadiran mereka di lokasi bukan sekedar kunjungan, melainkan upaya konkret untuk memastikan warga paling rentan mendapatkan hak dasarnya. Kapolda Sulawesi Selatan Irjen Johandani Raharjo Puro meninjau kualitas makanan pada Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG Yayasan Kemala Bayangkara Polda Sulsel, serta menurunkan tim bidang kedokteran dan kesehatan atau Bidokkes untuk mengantisipasi keracunan pada makanan yang dikonsumsi para siswa. Ia menjelaskan bahwa tim dari Bidokkes nantinya akan menguji bahan untuk pembuatan program makanan bergizi gratis atau MBG. Sebab kata Johandani, pihaknya sempat menemukan adanya bahan yang tidak layak konsumsi, yakni bakso yang mengandung formalin. Akibat temuan tersebut, kata dia pembuatan menu MBG langsung diganti. Ia juga telah memerintahkan Irwasda Polda Sulsel untuk memutus kontrak rekanan yang menyuplai bakso berformalin tersebut. Tidak hanya menurunkan tim Bidokkes, dalam antisipasi keracunan menu MBG, ia juga memerintahkan Direktur Sabara Polda Sulsel untuk mengawal pengiriman MBG ke sekolah. Selain itu, dirinya juga memerintahkan Babin Kaptipmas untuk turut mengawasi program MBG tersebut. Lebih lanjut, Johandani mengungkapkan, Polda Sulsel menargetkan ada 27 SPPG yang tersebar di Sulsel. Meski demikian, saat ini baru 1 SPPG yang sudah beroperasional. Meski demikian, Kapolda Sulsel menyampaikan apresiasi atas pengelolaan SPPG yang dinilainya sudah berjalan dengan baik dan memenuhi persyaratan. Pemerintah Kabupaten Bantaeng di bawah pimpinan Bupati M. Fatul Fauzi Nurdin kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Pencapaian tersebut diraih oleh M. Fatul Fauzi Nurdin saat menerima penghargaan bergengsi dalam Rapat Koordinasi Nasional atau Rakornas Percepatan Penurunan Stunting tahun 2025 yang dipimpin langsung oleh Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka di Auditorium Dr. J. Lamena Kementerian Kesehatan Jakarta Rabu 12 November malam. Atas kinerja terbaiknya,
Pemkot Bantaeng ditetapkan sebagai salah satu penerima dana insentif fiskal atau DIF, kinerja terbaik penurunan stunting tahun 2025 dengan nilai fantastis, sebesar 6,5 miliar lebih. Penetapan penerima DIF ini tertuang dalam Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 330 Tahun 2025. Kabupaten Bantaeng menjadi salah satu dari 50 daerah penerima insentif di seluruh Indonesia yang terdiri dari 3 provinsi, 38 kabupaten, dan 9 kota. Bupati M. Fatul Fauzi Nurdin menyampaikan apresiasi dan janji untuk mengembalikan dana tersebut kepada masyarakat. Di waktu yang sama, Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka menegaskan percepatan penurunan stunting adalah program prioritas utama Presiden Prabowo dan membutuhkan kerja keras kolektif.